untuk klien kami Harvey itu dituntutnya pidana 12 tahun, denda 1 miliar, ya, atau kurungan 1 tahun sama uang pengganti 210 miliar. Yang itu perhitungannya tadi kalau dilihat ya, itu atas dasar hitungan 420 miliar yang pengumpulan dana CSR kayak dibagi 2 sama Helena. Cuma juga di dalam tuntutannya berkaitan dengan nilai angka tadi itu 420 miliar pun jaksa juga nggak yakin. Kenapa? Karena jaksa tidak punya hitungan yang pasti juga. Dalam fakta persidangan bahwa angka 30 juta dolar atau 420 miliar itu atas dasar keterangan dari saksi Helena yang dipaksa untuk ngomong 30 juta dolar. Jadi itu disimpulkan lalu kemudian dipindah dalam bentuk itu fakta persidangannya, silakan dibuka aja di fakta persidangannya, dan Helena bilang saya akan dipaksa jadi berapa nilainya, jadi berapa dan itu akhirnya dibuat kira-kira. Jadi perhitungannya pun jadinya kira-kira. Lalu kalau juga diperhatikan masalah perbuatan melawan hukumnya, ya, itu tidak ada rangkaian yang jelas berkaitan dengan rangkaian perbuatan sama berlawan hukum, dan berkaitan dengan HPP 700 itu sudah dibantah dalam persidangan. HPP-nya itu bahkan saksi Alwin dan saksi Emil pun mengatakan 6.300 HPP-nya. Jadi kalau misalkan itu 4.000 malah sebenarnya itu menghemat 2.300. Jadi bukan rugi ya. Terus kalau dibilang tadi ada penghasilan dari PTT ya. Jadi cuma dibilang bahwa itu adalah pengeluaran dari PT Timah, tetapi tidak diperhitungkan kemudian tentang penghasilan dari PT Timah dari hasil penjualan tin. Dan itu juga ditanyakan pada waktu BPKP tidak menghitung penghasilannya. Padahal kan kalau bodoh-bodohannya orang akunting itu ya, yang namanya akuntansi itu ngitung buku itu nggak cuma duit keluar tapi juga duit masuk, lalu diperhitungkan lalu di balance hasilnya, itu makanya dihitung. Lagi-lagi ada kerugian ekologi, kerugian lingkungan yang itu juga sifatnya tidak pasti ya. Ahli lingkungan, ahli ekologi juga sudah menyatakan. Lalu program kerjasama itu adalah sifatnya perdata dan tentang apa yang dinyatakan Suranto Bani membeli biji timah itu nggak pernah ada dalam fakta persidangan. Tadi juga disebutkan ada ahli Novian yang disebutin itu nggak pernah ada di persidangan. Terus lagi-lagi kita kalau mau lihat ya, pada satu sisi dia bilang bahwa ini perbuatan melawan hukum material. Tapi di sisi lain dia menyebutkan tentang formil undang-undang yang itu adalah undang-undang lingkungan, undang-undang pertambangan, di mana dalam pasal 14 undang-undang korupsi, ketentuan undang-undang itu harus menyatakan bahwa terhadap hal ini bisa dipidana korupsi. Jadi dalam hal ini konstruksi yang salah. Ya, jadi konstruksi melawan hukumnya salah. Ya, itu yang nanti sebenarnya di fakta persidangan pun sudah disampaikan oleh ahli. Dan itu berkaitan dengan good mining practice ya, kaidah teknik pertambangan, konservasi, keselamatan itu kan juga harus dilakukan assessment ya oleh kehutanan untuk pertambangan. Lalu disampaikan juga tentang tidak berdasarkan kebutuhan oleh FS, RKAP dan seterusnya. Ini semua nggak ada di laporan BPKP dan kita sampai sekarang nggak pernah dapat tuh laporan BPKP ya. Jadi secara bukti yang nyata kita nggak pernah tahu bagaimana cara menghitung BPKP, bagaimana cara menghitung Bambang Hero yang kemudian itu dijadikan sebagai alat bukti tulis ya dalam 187. Jadi kenapa kok nggak mau dikasih hasil perhitungannya? Takut ketahuan salahnya mungkin. Karena kalau kita baca lagi dalam teorinya juga itu banyak yang nggak sesuai dengan teori terhadap Adamowicz ya. Kalau yang dia pakai itu adalah ahlinya itu Adamowicz dari Kanada.
Tapi saya pelajarin juga nggak jalan juga teorinya Adamowicz. Sebutan dengan orang yang mewakili RBT memiliki mampu itu juga nggak pernah ada dalam fakta persidangan ya. Dan itu akta juga disebutkan bahwa itu nggak ada ada dalam akta. Resume keterangan dibuat oleh GBIPB, keterangan oleh Bang Heru, dan semuanya itu sebagai alat bukti terus harusnya juga merujuk pada 187 KUHP. Kita bertanya apakah itu dibuat atas dasar sumpah jabatan apa enggak? Ya, jadi nggak bisa langsung diambil bukti surat sumpah jabatan mana? Tapi kita nggak pernah dikasih tentang surat itu dan bagaimana sumpah jabatan itu dilakukan. Jadi kita nggak bisa melakukan verifikasi lebih jauh dan kemudian itu tiba-tiba ditarik dijadikan bukti. Saya rasa itu beberapa hal berkaitan dengan beberapa bukti tadi, barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan, harta, lalu itu bagaimana itu sama sekali dikesampingkan, dan itu semua juga kita melihat satu hal yang mengesampingkan atau tidak mengindahkan fakta-fakta persidangannya. Kita berharap bahwa hakim nanti akan memperhatikan ini, dan kalau kita bicara tentang teori penguasaan negara, maka penguasaan negara itu bukan milik negara. Ya, jadi kalau ada tadi dikutip ahli bahwa ini dengan penguasaan negara, maka negara memiliki, ya itu ahlinya suruh belajar lagi lah. Karena penguasaan negara itu maknanya melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, ya, melakukan pengelolaan, melakukan pengawasan. Nah itu arti daripada hak milik negara, ya itu kan teorinya teori dari Belanda yang juga kita bisa lihat bagaimana Reheling, Tuzi, terus Besturen, itu semua bukan artinya hak milik negara. Jadi beda antara menguasai negara dan hak milik negara. Pak, kemudian apa sih Pak langkah ke depan dari pihak kuasa hukum atau mungkin langkah-langkah ke depan mungkin setelah adanya ini Pak? Yang pasti kita akan ngajuin pledoi. Ya. Kapan Pak mungkin Pak? Minggu depan kan sesuai dengan jadwal. Bang tadi pas pembacaan aliran dana seperti apa gimana? Itu aliran dana yang tadi disebutkan dari asistennya. Itu kan fakta persidangan udah jelas bahwa itu yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari dan itu memang sudah dinyatakan. Tapi kan kita semuanya didasarkan pada satu asumsi dan halusinasi ya. Padahal buktinya juga udah jelas. Itu akan disita juga apa akan dijadikan bukti persidangan segala Kan udah tadi dilakukan ya bukunya dan sebagainya. Yang kasihan ya kalau itu diblokir rekening anak, ya memang itu terbukti bahwa itu ada kontraknya, dan itu diberikan, nah itu kan sama sekali, dan itu sama sekali nggak ada hasil audit berkaitan dengan hal itu. Itu yang kita pertanyakan, itu dasarnya apa bikin itu, selalu angkanya ada itu semua, dan dasarnya apa, auditnya nggak ada. Padahal kita juga ngasih hasil audit yang lain. Reaksi Harvey sendiri dengan tuntutan 12 tahun seperti apa Bang? Ya kan dia beberapa kali terhadap tuduhannya juga geleng-geleng kepala ya, karena dia nggak ngerti kenapa gitu. Artinya Harvey keberatan dengan tuntutan 12 tahun apa gimana mungkin Bang? Yumi pastilah orang keberatan. Soal dituduh suatu hal yang nggak jelas ya, bahwa ini yang disebut sebagai jadi kalau kata ada Gium itu kalau hukum tanpa kekuasaan itu akan jadi lumpuh. Ya. Tapi kalau kekuasaan tanpa hukum, ya itulah yang namanya mahstat, kekuasaan belaka. Bang, banyak masyarakat yang akhirnya menilai bahwa Harvey adalah kambing hitam dari kerugian PT Pima sendiri. Ya, penilaian masyarakat saya nggak bisa balik menilai lagi ya, itu biarkan masyarakat yang menilai, dan juga keterangan di sini juga disampaikan tentang bagaimana masyarakat menderita. Ya, laporan BPS pasca penegakan hukum ini justru pertumbuhan ekonomi minus 1,20, ya bahkan PDRB itu menurun 17%, tinggal berapa persen itu masyarakat Bangka dari sana, berarti kira naik. Nah itu data BPS, kalian boleh buka data BPS 2024, itu semua dibuka dengan jelas, dan saya membaca laporan BPS dan saya sampaikan ini. Jadi ini yang disebut sebagai draconian law measures ya. Ada lagi? Cukup ya? Thank you Pak.